Di hamparan luas tanah yang tidak pernah berhenti menjadi saksi perjalanan bangsa-bangsa kuno, terdapat sebuah kisah yang selalu memikat perhatian para peneliti, para pemikir, dan mereka yang ingin mengetahui bagaimana peradaban masa lalu membentuk dunia yang ada sekarang. Kisah itu adalah kisah mengenai bangsa Khazar, sebuah bangsa yang pernah berkuasa di kawasan antara Laut Hitam dan Laut Kaspia, yang dalam berbagai catatan kuno digambarkan sebagai bangsa kuat, lihai dalam diplomasi, dan mampu bertahan di tengah pusaran kekuatan-kekuatan besar yang saling berebut pengaruh pada zaman itu. Kisah bangsa Khazar menjadi semakin menarik ketika ia disatukan dengan perbincangan mengenai sejarah Yahudi dan gambaran tentang Ya'juj dan Ma'juj dalam tradisi Islam. 3 jalur narasi yang berbeda itu seakan saling bersinggungan dalam suatu ruang sejarah dan imajinasi yang luas, sehingga banyak orang mempertanyakan apakah ketiganya betul saling berhubungan atau hanya bertemu secara kebetulan dalam wacana budaya. Bangsa Khazar sendiri merupakan masyarakat yang berasal dari rumpun bangsa pengembara yang sejak lama mendiami kawasan padang rumput utara. Mereka dikenal sebagai bangsa yang memiliki kemampuan militer kuat, karakter keras, tetapi juga memiliki kecerdasan dalam memahami posisi geopolitik yang menguntungkan. Mereka menyadari bahwa wilayah mereka yang berada di antara 2 laut besar dan 2 pegunungan utama merupakan jalur perdagangan sekaligus jalur invasi. Di bagian selatan terdapat kerajaan-kerajaan besar yang sedang naik daun, di bagian barat terdapat kekuatan yang berusaha memperluas pengaruh ke arah timur, dan di utara serta timur terdapat bangsa-bangsa stepa yang tidak pernah kehabisan tekad untuk bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain. Karena berada pada posisi seperti itu, bangsa Khazar dengan cepat belajar bahwa kekuatan fisik saja tidak cukup. Mereka harus cerdik dalam bersekutu, memilih teman, memilih musuh, dan menentukan masa depan mereka sendiri. Pada suatu masa yang kemudian menjadi sangat terkenal dalam sejarah, bangsa Khazar mengambil keputusan yang tidak pernah dilakukan oleh bangsa besar lain. Pada waktu itu, para pemimpin mereka memutuskan untuk memeluk agama Yahudi, suatu agama yang pada waktu itu tidak memiliki wilayah kerajaan yang kuat seperti agama Kristen dan agama Islam. Keputusan tersebut datang setelah banyak pertimbangan panjang dan perdebatan yang diiringi berbagai dialog yang membawa gagasan-gagasan keagamaan melintasi batas-batas budaya. Dalam cerita yang beredar, para pemimpin Khazar mengundang para utusan dari agama besar lain untuk menjelaskan kepercayaan masing-masing. Mereka mendengarkan dengan hati-hati mengenai ajaran Kristen, kemudian mendengarkan penjelasan mengenai ajaran Islam, dan mendengarkan pula ulasan mendalam dari tokoh Yahudi pada masa itu. Dari proses pendengaran dan perenungan itu, para pemimpin Khazar memutuskan bahwa mereka lebih condong kepada ajaran Yahudi, sehingga mereka dan masyarakatnya perlahan menjadi bagian dari dunia religius yang baru. Keputusan ini kemudian menjadi salah satu peristiwa yang paling sering dibahas dalam sejarah Yahudi. Bagi para sejarawan Yahudi, pertobatan bangsa Khazar menjadi salah satu bukti bahwa ajaran mereka pernah berkembang dalam ruang budaya yang luas, tidak hanya melalui garis keturunan, tetapi juga melalui penerimaan oleh bangsa lain. Bagi peneliti etnisitas, keputusan bangsa Khazar menimbulkan berbagai perdebatan panjang mengenai apakah sebagian besar populasi Yahudi Eropa Timur merupakan keturunan bangsa Khazar atau tidak. Ada yang mengatakan bahwa bangsa Khazar memberikan kontribusi besar terhadap penyebaran komunitas Yahudi ke Eropa Timur. Ada pula yang menolak teori tersebut dan berpendapat bahwa migrasi Yahudi dari wilayah timur tengah jauh lebih dominan daripada kontribusi bangsa Khazar. Perdebatan itu terus berlangsung hingga saat ini dan seringkali menjadi subjek penelitian besar yang menggabungkan sejarah, antropologi, arkeologi, dan genetika. Ketika para sejarawan mencoba mengenali lebih jauh tentang latar belakang bangsa Khazar, sebagian dari mereka mulai memikirkan kemungkinan hubungan antara bangsa Khazar dengan kisah-kisah kuno yang muncul dalam tradisi agama.
Salah satu tradisi yang paling sering dikaitkan adalah kisah Ya'juj dan Ma'juj dalam ajaran Islam. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kelompok besar manusia yang disebut dalam kitab suci sebagai kaum yang sangat merusak dan tidak dapat ditundukkan oleh masyarakat pada masa itu. Mereka digambarkan sebagai kelompok yang memakan apapun yang mereka temui, merusak tanah-tanah pertanian, menghancurkan kota-kota, dan membuat manusia tidak mampu mempertahankan kehidupan. Karena itulah mereka kemudian dikurung oleh seorang hamba yang dikaruniai kekuatan luar biasa dan melintasi banyak wilayah. Kisah mengenai pengurungan Ya'juj dan Ma'juj dalam tembok besi yang amat besar membuat banyak penafsir mencoba memahami di mana tembok itu berada. Dalam penafsiran klasik, banyak ulama menempatkannya di kawasan pegunungan besar di utara. Pegunungan Kaukasus menjadi salah satu lokasi yang paling sering disebut karena di antara dua pegunungan di kawasan itu terdapat jalur sempit yang dikenal dalam sejarah sebagai gerbang yang digunakan oleh bangsa-bangsa dari utara untuk menerobos wilayah selatan. Di kawasan yang hampir sama, bangsa Khazar pernah berkuasa dan menjaga wilayah mereka dari serangan bangsa-bangsa yang datang dari utara. Hal inilah yang kemudian membuat beberapa orang membayangkan bahwa bangsa Khazar mungkin memiliki peran tertentu dalam narasi tentang Ya'juj dan Ma'juj, meskipun tidak ada ajaran resmi dalam Islam yang mengidentifikasikan Ya'juj dan Ma'juj secara jelas sebagai bangsa tertentu dalam sejarah dunia. Walaupun demikian, para penulis sejarah terus mencoba membangun jembatan antara kisah keagamaan dan fakta historis. Mereka melihat bagaimana bangsa-bangsa utara seringkali menjadi ancaman bagi wilayah selatan. Dalam sejarah panjang Eurasia, bangsa-bangsa stepa yang bergerak dalam jumlah besar kerap menimbulkan perubahan besar dalam dunia politik dan sosial. Dari perpindahan besar bangsa-bangsa, lahirlah peristiwa yang mengubah peta dunia. Pergerakan semacam itu sering dianggap sebagai gambaran yang mungkin mengilustrasikan sifat Ya'juj dan Ma'juj sebagaimana digambarkan dalam tradisi Islam. Ketika membahas mengenai hubungan bangsa Khazar dan sejarah Yahudi, ada pula yang mengaitkannya dengan migrasi besar yang terjadi setelah keruntuhan kerajaan Khazar pasca keruntuhan itu. Banyak warga Khazar diyakini menyebar ke berbagai wilayah. Ada yang menuju timur, ada yang menuju utara, dan ada pula yang bergerak ke barat. Dalam proses tersebut, interaksi dengan komunitas Yahudi lain mungkin berlangsung dan meninggalkan jejak budaya, bahasa, atau bahkan tradisi. Kisah-kisah mengenai penyebaran inilah yang kemudian menempatkan bangsa Khazar sebagai salah satu misteri besar dalam sejarah panjang bangsa Yahudi. Sementara itu, dalam tradisi Islam, Ya'juj dan Ma'juj dimaknai sebagai ujian akhir zaman yang akan muncul ketika kehidupan manusia sudah berada pada masa paling genting. Mereka akan turun dari tempat yang selama ini tertutup dan menghancurkan apapun yang mereka temui. Gambaran itu tidak mengarah pada bangsa tertentu dalam sejarah nyata, tetapi lebih menggambarkan situasi akhir zaman yang sangat sulit. Banyak hadis menggambarkan bagaimana mereka akan memenuhi lembah-lembah dan gunung-gunung, bagaimana mereka akan minum seluruh air sungai besar dalam waktu singkat, dan bagaimana manusia tidak mampu menghadapi jumlah mereka yang amat banyak. Gambaran ini lebih bersifat eskatologis daripada historis. Namun demikian, manusia selalu memiliki kecenderungan untuk mencoba memahami naskah-naskah keagamaan melalui peristiwa sejarah. Itulah sebabnya muncul gagasan-gagasan mengenai apakah bangsa tertentu pada masa lalu memiliki kemiripan perilaku atau karakter dengan gambaran Ya'juj dan Ma'juj. Dalam beberapa kisah yang beredar di dunia Islam, disebutkan bahwa bangsa-bangsa dari utara seringkali digambarkan liar dan akan turun ke selatan pada masa-masa tertentu. Hal ini membuat beberapa pemikir mencoba menghubungkannya dengan bangsa-bangsa stepa
termasuk bangsa Khazar. Sekali lagi, hubungan itu bukan kesimpulan mutlak, tetapi lebih merupakan proses penafsiran budaya yang terus berkembang. Kerajaan Khazar akhirnya runtuh karena tekanan dari banyak pihak. Kekuasaan mereka melemah ketika bangsa-bangsa di utara semakin kuat dan bangsa-bangsa di selatan mulai memperluas wilayah. Mereka tidak mampu mempertahankan tanah mereka dari serangan beruntun. Setelah kerajaan itu runtuh, bangsa Khazar tersebar. Ada yang berbaur dengan masyarakat setempat, ada yang tetap mempertahankan tradisi keagamaan mereka, dan ada yang perlahan menghilang dalam arus sejarah. Namun, nama bangsa Khazar tetap hidup dalam perhatian manusia modern, bukan hanya karena warisan politik mereka, tetapi juga karena keterhubungan mereka dengan tradisi Yahudi dan imajinasi besar mengenai Ya'juj dan Ma'juj. Kisah bangsa Khazar menjadi bukti bahwa sejarah tidak hanya berisi tanggal dan peristiwa, tetapi juga berisi pergulatan manusia dalam menentukan identitas, mempertahankan kehidupan, dan mencari makna dalam dunia yang selalu berubah. Ketika kisah mereka dipadukan dengan narasi Yahudi serta riwayat tentang Ya'juj dan Ma'juj, kita melihat sebuah jalinan cerita yang menunjukkan bagaimana sejarah dan keyakinan manusia saling bersinggungan dalam ruang yang luas. Kisah itu masih panjang dan selalu dapat dilanjutkan karena jejak bangsa Khazar masih tersebar di banyak sudut pengetahuan yang belum seluruhnya tersingkap. Ketika bayang-bayang keruntuhan kerajaan Khazar mulai menyelimuti wilayah luas yang dahulu mereka kuasai, perubahan besar terjadi tidak hanya pada struktur politik, tetapi juga pada tatanan sosial dan budaya di kawasan itu. Wilayah yang pernah stabil di bawah kekuatan militer dan diplomasi Khazar perlahan menjadi tempat di mana berbagai bangsa dan suku mulai saling berebut ruang untuk bertahan hidup. Bangsa-bangsa pengembara dari utara yang sebelumnya tertahan oleh kekuatan Khazar kini menemukan jalur terbuka menuju wilayah selatan. Mereka bergerak seperti angin besar yang membawa kecamuk peradaban, mengubah peta kehidupan di sepanjang perjalanan mereka. Pada masa itu, orang-orang yang pernah hidup di bawah kekuasaan Khazar mulai menyadari bahwa identitas mereka tidak lagi dapat terjaga sebagaimana dahulu. Sebagian dari mereka memilih mempertahankan kepercayaan Yahudi yang pernah dibawa oleh pemimpin mereka. Sebagian lain kembali kepada tradisi lama, dan sebagian yang lain justru mengadopsi budaya bangsa-bangsa tetangga yang mulai mendominasi wilayah itu. Keberagaman itu semakin memperkuat gambaran bahwa bangsa Khazar bukan hanya identitas tunggal, melainkan sebuah perjalanan sejarah yang begitu lentur dan penuh pergulatan batin. Dalam konteks ini, muncul gagasan bahwa bangsa Khazar mungkin memiliki kedekatan batin dengan kisah-kisah bangsa-bangsa yang pernah diisyaratkan dalam teks keagamaan, terutama dalam kisah Ya'juj dan Ma'juj. Ketika para ulama terdahulu berusaha memahami dari mana datangnya bangsa-bangsa besar yang digambarkan begitu ganas dan memiliki kekuatan luar biasa, beberapa dari mereka melihat ke arah utara, ke wilayah yang sering menjadi sumber gelombang migrasi besar yang memaksa kerajaan-kerajaan tua di selatan untuk selalu bersiap menghadapi ancaman baru. Meskipun penafsiran semacam itu tidak pernah menjadi kesimpulan tunggal, gambaran mengenai bangsa-bangsa utara selalu hadir dalam imajinasi umat beragama ketika membahas Ya'juj dan Ma'juj. Pada masa tertentu, setelah keruntuhan Khazar, banyak rute perdagangan yang dahulu dilindungi oleh kekuatan mereka menjadi rentan terhadap serangan para pedagang yang membawa barang-barang berharga dari timur ke barat dan dari barat ke timur, kini harus berhadapan dengan kelompok-kelompok yang tidak mengenal peraturan dan tidak menghormati ketertiban wilayah. Hal ini memberikan gambaran nyata bagaimana wilayah yang sebelumnya teratur dapat berubah menjadi kawasan yang dipenuhi ketidakpastian. Dalam keadaan seperti ini, banyak orang yang hidup di wilayah itu mulai mengaitkan ketidaktenangan tersebut dengan gambaran akhir zaman yang mereka pernah dengar dalam ajaran agama.
perpindahan kelompok-kelompok manusia dalam jumlah besar semakin memperkuat imajinasi mengenai Ya'juj dan Ma'juj. Kesaksian orang-orang pada masa itu sering menggambarkan betapa kuatnya gelombang migrasi dari utara, seolah-olah tidak ada kekuatan dunia yang mampu menahan arus tersebut. Walaupun kenyataannya tidak persis sama dengan apa yang digambarkan dalam tradisi agama, kemiripan bentuk migrasi besar itu membuat banyak orang merasa bahwa mereka sedang melihat bayangan kecil dari apa yang akan terjadi pada hari-hari menjelang akhir zaman kelak. Sementara itu, dalam tradisi Yahudi, nama bangsa Khazar tidak pernah benar-benar hilang. Ada cerita yang beredar mengenai ketabahan para pemimpin Khazar yang memutuskan untuk memeluk agama Yahudi, sehingga membawa perubahan besar pada nasib bangsa mereka. Cerita itu menjadi inspirasi bagi sebagian kelompok Yahudi pada masa kemudian untuk melihat bahwa ajaran mereka memiliki kekuatan universal yang dapat menyentuh bangsa-bangsa yang berbeda latar belakang. Dalam pandangan sebagian masyarakat Yahudi, bangsa Khazar menjadi bukti bahwa ajaran mereka dapat melampaui garis darah keturunan dan diterima oleh mereka yang sungguh-sungguh mempelajarinya. Pada sisi lain, sejumlah pemikir dari dunia Islam mencoba menyelami lebih dalam posisi bangsa Khazar dalam perkembangan geopolitik masa lalu. Mereka bertanya, bagaimana mungkin sebuah bangsa yang memegang kekuasaan begitu besar di tengah lintasan dunia dapat runtuh dengan cepat dan kemudian menghilang dari panggung sejarah. Sebagian dari mereka melihat bahwa itulah sunnatullah bagi bangsa-bangsa yang tidak mampu menjaga keadilan sosial dan tidak mampu mempertahankan kebenaran dalam kehidupan mereka. Namun, ada pula pandangan yang melihat keruntuhan itu sebagai bagian dari dinamika dunia, di mana setiap bangsa akan mengalami masa kejayaan dan masa keruntuhan sesuai kehendak Allah yang mengendalikan sejarah manusia. Ketika cerita mengenai bangsa Khazar menyebar hingga wilayah-wilayah jauh, muncul pula berbagai spekulasi mengenai apakah mereka termasuk bagian dari bangsa-bangsa besar yang disebut dalam kisah Ya'juj dan Ma'juj. Spekulasi itu muncul karena beberapa ciri bangsa utara seringkali mirip dengan gambaran tentang bangsa yang liar, sulit dikendalikan, dan memiliki kemampuan untuk menyebabkan kerusakan besar. Namun, para ulama yang bijak selalu mengingatkan bahwa identitas Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat dipastikan melalui sejarah, karena kisah itu lebih berkaitan dengan masa depan yang hanya diketahui oleh Allah. Meskipun demikian, tradisi penafsiran populer terus melahirkan berbagai asumsi dan imajinasi yang membuat kisah Khazar semakin kaya dan menarik untuk dipelajari. Di sisi lain, ada pula para ahli sejarah modern yang melihat bangsa Khazar sebagai salah satu simpul penting dalam hubungan antara Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Mereka menggambarkan bangsa Khazar sebagai penyeimbang kekuatan antara kekaisaran besar di barat dan dunia Islam yang sedang berkembang pesat. Tanpa kehadiran bangsa Khazar, perkembangan dunia mungkin akan mengikuti jalur yang sama sekali berbeda. Karena itulah, mempelajari bangsa Khazar selalu membawa seseorang kepada pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana peta dunia terbentuk dan bagaimana hubungan antar bangsa terjadi. Narasi mengenai Ya'juj dan Ma'juj dalam tradisi Islam juga memberikan lapisan pemahaman baru ketika digabungkan dengan sejarah bangsa Khazar. Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai kaum yang keluar dari tempat yang tertutup rapat selama ribuan tahun, kemudian menyebar ke seluruh dunia dan menimbulkan kerusakan besar. Gambaran ini seringkali membuat orang berpikir mengenai bangsa-bangsa yang sebelumnya terpisah oleh penghalang alam, seperti pegunungan besar atau padang rumput yang luas, lalu pada suatu masa bergerak keluar dan menyapu dunia dengan kecepatan luar biasa. Meskipun gambaran tersebut lebih bersifat simbolis dan tidak dimaksudkan untuk merujuk kepada bangsa tertentu,
Dalam imajinasi masyarakat tradisional, suku-suku dari utara sering menjadi bayangan yang paling mudah dikaitkan dengan kisah tersebut. Namun, perlu dipahami bahwa dalam pandangan Islam, Ya'juj dan Ma'juj bukanlah satu bangsa tertentu yang pernah tercatat dalam sejarah, melainkan bagian dari ujian besar menjelang akhir kehidupan dunia. Mereka akan muncul ketika dinding besi yang mengurung mereka hancur, suatu dinding yang hanya dikenal melalui wahyu dan tidak dapat dipastikan lokasinya secara pasti. Ketika dinding itu hancur, manusia akan menghadapi ujian yang tidak dapat ditandingi oleh kekuatan dunia manapun. Gambaran ini mengingatkan umat manusia bahwa seberapa kuat sebuah bangsa, seberapa besar peradaban, akan ada saat di mana mereka akan menghadapi hal yang lebih besar dari apa yang dapat mereka bayangkan. Bangsa Khazar dengan segala kompleksitas sejarah mereka menjadi bagian dari inspirasi untuk memahami bagaimana manusia dan bangsa-bangsa berinteraksi dalam panggung besar dunia. Mereka tidak hanya mewakili kisah kejayaan dan keruntuhan, tetapi juga mewakili pergulatan antara identitas, kepercayaan, dan realitas yang berubah sepanjang zaman. Kisah mereka menunjukkan betapa rumitnya hubungan antara agama, politik, budaya, dan migrasi. Bahkan, setelah mereka menghilang sebagai entitas politik, nama mereka tetap hidup dalam perdebatan sejarah dan imajinasi masyarakat. Setelah keruntuhan bangsa Khazar semakin jauh tertinggal dalam sejarah, kisah mengenai mereka tidak benar-benar sirna. Ia justru berubah menjadi semacam alur cerita samar yang berputar-putar dalam ingatan kolektif bangsa-bangsa di wilayah Eurasia. Nama mereka muncul dalam dialog para pendeta, para ahli hukum, para penyusun naskah kuno, dan bahkan dalam lagu-lagu rakyat yang menyebutkan adanya kerajaan besar yang berdiri di antara dua laut, namun akhirnya tenggelam dalam keheningan masa. Dalam tradisi sastra lisan, ada kisah yang menceritakan bahwa bangsa Khazar adalah bangsa yang pernah berdiri sebagai penjaga gerbang dunia, bangsa yang memisahkan dunia selatan yang makmur dari dunia utara yang dipenuhi berbagai suku pengembara. Meskipun kisah itu tidak selalu akurat secara historis, ia tetap menjadi gambaran betapa besar posisi bangsa Khazar dalam imajinasi orang-orang pada masa itu. Dalam banyak catatan sejarah, bangsa Khazar digambarkan sebagai bangsa yang mampu menaklukkan rasa takut mereka terhadap ancaman dari utara. Mereka membangun benteng-benteng, menjaga jalur perdagangan, dan menjalin persekutuan yang sulit dibayangkan oleh bangsa lain pada masa itu. Mereka menjadi perantara antara bangsa-bangsa besar yang saling bersaing. Mereka berdiri sebagai tembok yang menahan datangnya gelombang serangan sebelum gelombang itu mencapai wilayah selatan. Itulah sebabnya banyak penulis kuno mengatakan bahwa jika bukan karena bangsa Khazar, mungkin peta kekuasaan dunia akan sangat berbeda dari apa yang kemudian berkembang. Namun ketika bangsa itu runtuh, banyak orang merasa seolah ada batas yang hilang, sehingga arus besar dari utara mulai memasuki wilayah selatan dengan lebih mudah. Perubahan ini memunculkan ketakutan yang baru, terutama di antara penduduk yang sejak lahir terbiasa melihat bangsa Khazar sebagai pelindung mereka. Mereka mulai mengaitkan runtuhnya bangsa Khazar dengan tanda-tanda besar yang mereka dengar dari para penyeru agama, terutama tentang zaman yang akan dipenuhi kekacauan dan datangnya kaum yang sangat sulit dihadapi. Disinilah kemudian muncul hubungan imajinatif antara runtuhnya benteng-benteng manusiawi yang pernah dibangun oleh bangsa Khazar dengan kisah tentang hancurnya dinding besi yang menahan Ya'juj dan Ma'juj. Bagi sebagian masyarakat tradisional, hal itu terasa seperti bayangan kecil dari kejadian yang jauh lebih besar yang dijanjikan akan datang menjelang akhir masa manusia. Mereka yang membaca teks suci mulai mengaitkan gambaran itu dengan perubahan geopolitik yang mereka saksikan. Meskipun hal ini bukan penafsiran resmi
dan tidak memiliki dasar yang kuat dalam kajian keagamaan. Ia tetap bertahan karena manusia selalu mencoba memahami dunia melalui kisah-kisah yang mereka warisi. Menurut cerita yang beredar di berbagai wilayah, setelah keruntuhan kerajaan Khazar, banyak kelompok kecil dari bangsa itu menyebar ke berbagai penjuru. Ada kelompok yang menjelajah sepanjang sungai besar menuju wilayah barat, ada yang masuk ke pegunungan, dan ada pula yang membawa tradisi mereka menuju daerah yang lebih jauh. Dalam pergerakan itu, mereka bertemu berbagai bangsa yang kemudian menjadi bagian dari perjalanan panjang tradisi Yahudi di wilayah timur Eropa. Perpaduan antara tradisi lama dan tradisi baru menciptakan bentuk kehidupan baru yang mencerminkan perpindahan besar bangsa-bangsa. Cerita inilah yang kemudian memunculkan berbagai pandangan mengenai kemungkinan adanya keterhubungan antara bangsa Khazar dan kelompok-kelompok Yahudi tertentu pada masa setelahnya. Meskipun terdapat berbagai pendapat dari para sejarawan, kisah mengenai hubungan itu tetap menjadi bahan pembicaraan panjang. Ada yang melihat bahwa perpindahan bangsa Khazar membawa mereka ke kawasan di mana komunitas Yahudi telah hidup sejak lama, sehingga kemungkinan adanya percampuran budaya dan tradisi menjadi hal yang masuk akal. Ada juga yang menilai bahwa keterkaitan tersebut lebih bersifat kultural daripada biologis, lebih pada bagaimana sebuah bangsa mengambil nilai-nilai agama tertentu dan menjadikannya bagian dari identitas mereka. Namun, di luar perdebatan akademik, kisah mengenai bangsa Khazar tetap menjadi salah satu babak penting dalam sejarah Yahudi, sebagai bukti bahwa ajaran itu pernah menyentuh bangsa-bangsa besar di luar tanah asalnya. Dalam tradisi Islam, pembahasan mengenai Ya'juj dan Ma'juj tidak hanya memuat kisah sejarah masa lalu, tetapi juga gambaran yang berkaitan dengan masa yang belum tiba. Oleh sebab itu, hubungan antara kisah Khazar dan Ya'juj serta Ma'juj tidak pernah menjadi pengetahuan pasti, melainkan lebih sering menjadi bagian dari wacana populer yang berkembang dalam budaya luas. Para ulama selalu mengingatkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj bukan bangsa yang dapat diidentifikasi melalui catatan sejarah, tetapi makhluk yang akan muncul pada waktu tertentu sesuai ketentuan Sang Pencipta. Meskipun begitu, gambaran mengenai jumlah mereka yang sangat besar, kekuatan mereka yang luar biasa, dan kemampuan mereka yang menghancurkan apapun yang mereka lewati membuat sebagian orang mencoba mencari analogi dalam sejarah manusia. Banyak bangsa besar dari utara pernah turun ke wilayah selatan dalam gelombang-gelombang besar yang mengubah wajah dunia. Perpindahan mereka kerap meninggalkan bekas mendalam berupa keruntuhan kota-kota tua, penaklukan kerajaan besar, dan perpindahan penduduk dalam jumlah besar. Peristiwa semacam ini kemudian diasosiasikan dengan kisah-kisah eskatologis, meskipun sebenarnya sangat berbeda dalam skala dan sifatnya. Dari sinilah hubungan imajinatif antara bangsa Khazar dan Ya'juj serta Ma'juj menjadi bahan pembicaraan. Bukan karena bangsa Khazar merupakan Ya'juj atau Ma'juj, tetapi karena wilayah mereka menjadi titik temu antara dunia selatan yang teratur dan dunia utara yang penuh misteri. Wilayah itulah yang dalam banyak cerita digambarkan sebagai tempat di mana batas antara yang dikenal dan yang tidak dikenal bertemu. Dalam pikiran manusia pada masa itu, batas-batas geografis seringkali menjadi simbol dari batas antara peradaban dan kekacauan. Ketika batas itu runtuh dengan jatuhnya kerajaan Khazar, banyak orang merasa bahwa mereka sedang memasuki masa yang tidak stabil. Namun, apapun bentuk imajinasi manusia terhadap hubungan itu, kisah Ya'juj dan Ma'juj tetap memiliki tempat tersendiri dalam ajaran Islam. Mereka digambarkan tidak hanya sebagai kelompok manusia liar, tetapi sebagai makhluk yang akan menantang seluruh peradaban manusia pada masa yang telah ditentukan. Kemunculan mereka akan menjadi pertanda bahwa manusia telah memasuki masa paling genting. Mereka akan memenuhi bumi dengan jumlah yang tidak terhitung.
Mereka akan datang dari tempat yang tinggi dan dari tempat yang jauh, lalu menyapu apapun yang mereka temui. Tidak ada kekuatan manusia yang mampu menghadapi mereka, kecuali pertolongan dari langit yang akhirnya menghancurkan mereka melalui cara yang tidak dapat ditembus oleh senjata dunia. Dengan demikian, bangsa Khazar dan Ya'juj serta Ma'juj berada pada dua ruang yang berbeda. Yang satu adalah entitas sejarah nyata yang pernah hidup dan runtuh, sedangkan yang lain adalah bagian dari kisah besar yang berkaitan dengan masa depan dunia. Tetapi, hubungan imajinatif antara keduanya tetap hidup karena manusia selalu memiliki dorongan untuk memahami segala sesuatu melalui pola-pola yang mereka kenal. Ketika cerita tentang bangsa Khazar terus berputar dalam ingatan sejarah, dunia mulai memasuki masa-masa yang membawa perubahan lebih besar lagi. Munculnya kerajaan-kerajaan baru, tumbuhnya kota-kota dagang yang menjadi pusat lalu lintas komoditas dari timur dan barat, serta lahirnya kebudayaan yang semakin maju membuat wilayah yang dahulu dikuasai bangsa Khazar perlahan berubah menjadi simpul peradaban yang lebih kompleks. Namun, jejak bangsa itu tidak pernah sepenuhnya hilang, seperti aroma samar yang masih tertinggal di udara setelah badai berlalu. Di antara mereka yang mempelajari sejarah kawasan tersebut, terdapat pandangan bahwa kebudayaan yang berkembang setelah runtuhnya bangsa Khazar tetap menyimpan pengaruh yang besar dari cara bangsa itu mengatur kehidupan. Mereka yang mendiami wilayah bekas kerajaan Khazar tetap menggunakan sebagian strategi bertahan hidup yang dahulu dipakai oleh bangsa itu. Mereka tetap memandang langit utara dengan penuh kehati-hatian, seolah-olah di balik kabut dan salju, di kejauhan masih tersimpan ancaman yang pernah ditahan oleh para pemimpin Khazar berabad-abad lamanya. Sementara itu, kisah mengenai perpindahan kelompok-kelompok yang pernah menjadi bagian dari bangsa Khazar terus berkembang. Mereka membawa tradisi, cerita, dan keyakinan yang melekat dalam diri mereka. Sebagian dari mereka masuk ke kota-kota besar di wilayah selatan dan timur, membawa serta pengetahuan mengenai dunia utara, bahasa perdagangan, dan kemampuan untuk beradaptasi dalam berbagai kondisi. Ada juga kelompok-kelompok kecil yang bergerak ke wilayah pedalaman, menetap di lembah-lembah dan tepi sungai yang jauh dari keramaian, hidup dengan cara mereka sendiri sambil mempertahankan tradisi tertentu yang tidak dapat mereka lepaskan. Dalam tatanan komunitas Yahudi, sebagian keberadaan mereka diterima sebagai saudara dalam keyakinan, meskipun latar belakang mereka berbeda. Mereka tidak berasal dari tanah leluhur yang sama, namun kepatuhan mereka kepada ajaran yang mereka pilih membawa mereka ke dalam keluarga besar yang diikat oleh kitab suci dan hukum agama. Dalam sudut-sudut pertemuan komunitas Yahudi di berbagai wilayah, sering muncul cerita mengenai bangsa besar dari utara yang pernah menjadi pelindung jalur perdagangan, dan bagaimana bangsa itu secara sukarela memilih untuk memasuki agama yang tidak diikuti oleh kekuatan politik dunia pada masa itu. Cerita-cerita ini sering dibacakan oleh para penutur kisah tua kepada generasi baru. Mereka membawakan kisah itu dengan nada yang merayakan keajaiban sejarah, sekaligus menyampaikan pesan bahwa kebenaran tidak selalu ditentukan oleh jumlah pengikut, melainkan oleh ketegasan hati untuk memeluk ajaran yang diyakini benar. Dalam suasana pertemuan tersebut, nama bangsa Khazar tetap hidup sebagai salah satu lambang keberanian spiritual. Dalam dunia Islam, cerita mengenai bangsa-bangsa utara dan kisah besar tentang Ya'juj dan Ma'juj tetap menjadi pembahasan panjang. Para ahli sastra sejarah mencoba memahami bagaimana kisah tersebut mengikat imajinasi umat manusia. Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai kaum yang menyebar cepat seperti gelombang yang menutupi permukaan bumi. Jumlah mereka digambarkan begitu besar sehingga mereka dapat menghabiskan air sungai dalam waktu singkat. Gambaran ini begitu kuat hingga membuat banyak pendengarnya membayangkan kelompok manusia yang hidup dalam migrasi tiada henti, seperti suku-suku yang pernah datang dari utara
dan memenuhi padang rumput serta dataran luas dengan pergerakan yang sulit dikendalikan. Walaupun kisah Ya'juj dan Ma'juj tidak boleh dipersempit sebagai gambaran bangsa tertentu, kemiripan bentuk migrasi besar dari wilayah utara seringkali membuat cerita itu begitu nyata dalam bayangan masyarakat. Ketika para pelajar agama membaca kisah itu, mereka tidak selalu membayangkan bangsa tertentu, tetapi mereka membayangkan gelombang manusia besar yang melampaui batas peradaban. Gelombang itulah yang menjadi simbol kekuatan tak terkendali yang akan menjadi ujian bagi umat manusia. Keruntuhan bangsa Khazar pada masa lalu seringkali dipandang sebagai ilusi kecil dari apa yang mungkin terjadi pada masa mendatang. Ketika benteng-benteng buatan manusia runtuh, dunia menjadi terbuka dan rentan terhadap serangan dari luar.